Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran saya, Ana Mulyana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang logika matematika, yaitu pernyataan dan kalimat terbuka. Jangan lupa untuk senantiasa memberikan dukungan dengan memberikan like, komen, subscribe, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Bagaimanakah peranan logika matematika dalam kehidupan sehari-hari? Dalam berdiskusi, berkomunikasi, membahas atau memecahkan suatu masalah sehari-hari, memecahkan masalah matematika, atau menurunkan suatu rumus, logika mutlak harus digunakan. Bayangkan apa yang terjadi jika manusia berkomunikasi tanpa menggunakan logika. Bayangkan bagaimana kacaunya dunia pengetahuan jika dasar-dasar teori dan pemikirannya tidak disusun berdasarkan logika. Tentunya akan menghasilkan sebuah ketidakpastian. Penerapan logika dalam tiap aspek dapat memberikan kepastian dan keyakinan dalam konteks pembicaraan. Bagian pertama yaitu tentang pernyataan. Apakah pengertian dari pernyataan? Pernyataan adalah suatu kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Bagaimanakah contoh pernyataan itu sendiri? Mari kita lihat contoh yang akan saya berikan. Yang pertama, Monas terletak di Jakarta. Nah, ini merupakan salah satu dari contoh pernyataan karena kita dapat menentukan kalimat ini apakah dia benar atau salah. Monas terletak di Jakarta ini adalah benar, sehingga karena kita dapat menentukan bahwa kalimat ini memiliki nilai benar, maka ini merupakan satu contoh pernyataan. Contoh kedua, 5 tambah 2 sama dengan 8. Nah, ini juga kita dapat menentukan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang salah, sehingga ia merupakan contoh pernyataan. Kemudian yang ketiga yaitu Kota Palu terletak di Pulau Sulawesi. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh pernyataan karena kita dapat menentukan kalimat ini bernilai benar atau salah. Kota Palu terletak di Pulau Sulawesi yaitu bernilai benar, sehingga merupakan contoh pernyataan. Yang keempat, 5 adalah bilangan genap. Ini juga kita dapat tentukan dia bernilai benar atau salah. 5 adalah bilangan genap merupakan kalimat yang salah, sehingga merupakan contoh dari pernyataan. Yang kelima adalah jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Ini kita dapat tentukan bahwa kalimat ini bernilai benar, sehingga merupakan contoh pernyataan. Yang keenam, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, ini juga kita dapat tentukan nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar. Nah, karena keenam kalimat ini kita dapat tentukan dia bernilai benar saja atau salah saja, maka kalimat-kalimat tadi merupakan contoh dari pernyataan. Selanjutnya, bagaimanakah contoh yang kalimat bukan pernyataan?
Yang pertama, indahnya lukisan itu. Nah, kalimat ini kita tidak dapat mengukur bahwa kalimat ini bernilai benar atau salah, karena kalimat menggunakan kata indah itu tidak sama atau relatif untuk setiap orang, sehingga kita tidak dapat menentukan apakah kalimat ini bernilai benar atau salah. Yang kedua, Andi memakai kacamata. Ini juga merupakan bukan pernyataan, karena kita harus melakukan eksperimen khusus apakah memang Andi memakai kacamata atau tidak, dan Andi yang mana yang dimaksudkan, sehingga kita tidak dapat menentukan bahwa kalimat ini bernilai benar atau salah. Kemudian yang ketiga, hari ini akan hujan. Nah, ini juga bukan merupakan kalimat pernyataan, karena kita tidak bisa menentukan apakah hari ini benar akan hujan atau tidak, dan betul memerlukan penelitian khusus, sehingga kita tidak dapat menentukan apakah kalimat ini bernilai benar atau salah. Yang keempat, Betty memakai baju warna putih. Nah, ini juga tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya, apakah bernilai benar atau salah, karena kita tidak dapat menentukan Betty yang manakah yang memakai baju warna putih. Kemudian yang kelima, bakso Mas Joko enak sekali. Nah, ini juga bukan kalimat pernyataan, karena kita tidak dapat menentukan apakah kalimat ini bernilai benar atau salah, karena kata enak sekali ini juga relatif untuk setiap orang. Yang keenam, pandangannya sungguh indah dan menawan. Nah, ini juga tidak bisa kita tentukan apakah kalimat ini bernilai benar atau salah, dikarenakan kata indah dan menawan itu relatif untuk setiap orang. Yang ketiga adalah tentang kalimat terbuka. Apakah pengertian dari kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang masih memuat peubah atau variabel, sehingga belum dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Variabel adalah lambang yang digunakan untuk mewakili anggota sembarang dari suatu semesta pembicaraan. Variabel tidak harus mewakili angka saja, tetapi juga dapat mewakili benda atau tempat. Bagaimanakah contoh dari kalimat terbuka? Mari kita simak contoh yang saya akan berikan berikut ini. Yang pertama adalah X tambah 3 sama dengan 9, dengan X itu adalah elemen dari bilangan asli. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat terbuka, karena di sini masih mengandung variabel, yaitu variabel X. Dengan adanya variabel X ini, kita belum dapat menentukan apakah kalimat ini bernilai benar atau salah, sehingga masih merupakan kalimat terbuka. Kapan dia akan merupakan pernyataan? Apabila variabel ini sudah diganti dengan sebuah bilangan asli. Akan tetapi karena di sini dia masih berupa variabel, maka kalimat ini termasuk kalimat terbuka. Selanjutnya, kita bisa melihat contoh kedua. Kota itu terletak di wilayah Jawa Barat. Kalimat ini juga merupakan contoh kalimat terbuka, karena kita belum dapat menentukan apakah kalimat ini bernilai benar atau salah, karena kalimat kota itu belum dapat ditentukan kota itu kota yang mana. Jadi dia masih berupa variabel,
Sehingga karena di sini masih berupa variabel yaitu kota itu, maka kalimat ini belum ditentukan. Maka kalimat ini belum bisa ditentukan dia bernilai benar atau salah. Kemudian contoh ketiga ini adalah P adalah bilangan prima. P anggota bilangan asli lebih dari 5. Nah, ini juga merupakan kalimat terbuka karena masih berupa variabel P, di mana P ini kita belum bisa tentukan dia bilangan berapa, sehingga kita belum juga dapat menentukan apa kalimat ini bernilai benar atau salah, sehingga dia masuk pada contoh kalimat terbuka. Jadi sekali lagi bahwa kalimat terbuka itu masih berupa variabel yang belum dapat kita tentukan nilainya benar atau salah. Kapan dia dapat menjadi pernyataan? Apabila variabel itu sudah digantikan dengan angka tertentu atau benda atau tempat tertentu. Sekian penjelasan saya tentang pernyataan dan kalimat terbuka. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.